Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Damayanti dengan NIM 1118840000054 dari jurusan Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi atas mazhab historis, mazhab analitis, teori Schumpeter, dan teori ketergantungan atau dependensia teori. Salah satu teori yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah teori pertumbuhan neoklasik atau disebut dengan teori pertumbuhan Solow-Swan, di mana teori tersebut dikembangkan dari mazhab historis yang merupakan perbaruan dari teori Harold Domar. Teori Solow-Swan merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output ditentukan oleh pertumbuhan eksogen, yaitu kemajuan teknologi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Robert M. Solow yang berasal dari Amerika Serikat dan T.W. Swan dari Australia. Solow menerima hadiah Nobel pada tahun 1987 untuk teorinya. Teorinya ditampilkan dalam edisi Februari tahun 1956 dari Quarterly Journal of Economics dalam sebuah artikel berjudul Kontribusi terhadap teori pertumbuhan ekonomi. Teori Solow-Swan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu akumulasi modal, jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Faktor yang pertama yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Semakin besar pendapatan yang ditabung, investasi juga semakin meningkat. Akumulasi modal meliputi semua jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal, dan sumber daya manusia. Faktor yang kedua yaitu jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja meliputi jumlah penduduk di suatu negara. Dan faktor yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru dalam menangani pekerjaan tradisional, seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian, dan membangun rumah. Faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Jika jumlah produksi meningkat, maka teknologi suatu negara meningkat karena mesin yang digunakan diperbaharui. Teori Solow-Swan menggunakan faktor teknologi yang digunakan secara efisien oleh setiap negara dan terdapat imbal hasil yang selalu berkurang atau diminishing returns terhadap akumulasi modal dan jumlah tenaga kerja. Teori ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu perekonomian akan menuju ke suatu posisi keseimbangan jangka panjang, bisa lebih leluasa digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi pendapatan, dan dapat menjelaskan faktor kemajuan teknologi di dalamnya. Fungsi produksi yang digunakan pada teori Solow-Swan didasarkan pada fungsi produksi yang dikembangkan oleh 2 penulis Amerika, yaitu Charles Cobb dan Paul Douglas. Sekarang fungsi ini dikenal dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta. Model pertumbuhan Solow-Swan dengan kemajuan teknologi dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan SF dikali K dikurangin dalam kurung N ditambah G ditambah delta tutup kurung dikali K, di mana K
K adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. SF dikali K adalah break-even investment, sedangkan S adalah tingkat investasi per jumlah tenaga kerja. Delta adalah tingkat depresiasi per jumlah tenaga kerja. N adalah tingkat pertumbuhan jumlah tenaga kerja per jumlah tenaga kerja. K adalah laju akumulasi modal per jumlah tenaga kerja, dan G adalah tingkat perkembangan teknologi yang mengoptimalkan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya, Solow membangun modelnya berdasarkan asumsi berikut. Yang pertama, ada satu komoditi gabungan yang diproduksi. Yang kedua, output adalah output neto, artinya output tersebut sudah dikurangi biaya penyusutan modal. Yang ketiga, fungsi produksi bersifat homogen pada derajat pertama. Yang keempat, faktor produksi tenaga kerja dan modal dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal. Yang kelima, harga dan upah fleksibel. Yang keenam, pekerja secara penuh digunakan. Yang ketujuh, stok modal yang ada juga digunakan secara penuh. Yang kedelapan, tenaga kerja dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain. Dan yang terakhir, kesembilan, kemajuan teknik bersifat netral. Berdasarkan asumsi tersebut, model Solow menunjukkan bahwa rasio modal dan tenaga kerja dalam variabel koefisien teknis mendekati rasio keseimbangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ada kelemahan dari teori pertumbuhan ekonomi Solow. Yang pertama, model Solow hanya membahas masalah keseimbangan antara GW atau tingkat dijamin dan GN atau tingkat alami yang diajukan oleh Harrod, dan mengabaikan masalah keseimbangan antara G atau tingkat aktual dan GW. Kelemahan yang kedua yaitu tidak adanya fungsi investasi dalam model Solow. Apabila fitur ini dimasukkan, maka akan terjadi masalah ketidakstabilan pada model Solow. Kelemahan yang ketiga yaitu model Solow didasarkan pada asumsi tentang kemajuan teknis yang meningkatkan jumlah karyawan. Tetapi hanya keanehan dari kemajuan teknis adalah netral menurut Harrod. Yang keempat, Solow mengharapkan fleksibilitas harga faktor untuk membuka jalan bagi pertumbuhan yang stabil. Yang kelima, model Solow ini didasarkan pada asumsi yang tidak realistis tentang model yang homogen dan dapat diubah. Dan kelemahan yang terakhir yaitu Solow adalah kemajuan teknologi sebagai penentu dan melihatnya sebagai faktor eksogen dalam proses pertumbuhan. Studi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi juga membuktikan bahwa perkembangan teknologi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Studi-studi yang dilakukan mendapati bahwa andil yang terbesar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan teknologi. Studi seperti itu dilakukan untuk pertama kalinya oleh Solow pada akhir tahun 1950-an. Ia menganalisis sumber dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dalam periode 1909 sampai 1949 dan berkesimpulan bahwa hanya 12% dari pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penanaman modal, dan sisanya yaitu sebesar 88% yang lain disebabkan oleh kemajuan teknologi. Sekian video tentang teori pertumbuhan ekonomi Solow dan Swan. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.